Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti realitas dinamika global 4 tahun terakhir ini, kita pantas bertanyakan kenapa konflik-konflik militer di berbagai kawasan di dunia ini tak henti-hentinya, seakan tiada ujung. Kenapa pula kondisi ekonomi yang tahun makin memburuk tak juga menyadarkan elit global untuk berdamai. Perang Rusia versus Ukraina misalnya, yang meletus 24 Februari 2022 sesungguhnya telah berkembang menjadi perang Rusia versus NATO dalam skala terbatas. Hingga hari ini belum nampak tanda akan damai. Semua jenis alutsista telah dipasok oleh NATO kepada Ukraina. Tinggal selangkah lagi, bila NATO mengerahkan pasukan di pihak Ukraina, maka awal Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Perang Dunia Ketiga yang pada ujungnya agak pasti menggunakan nuklir. Kemudian Iran versus Amerika Serikat Israel telah terlibat pertempuran berulang kali. Pertempuran terakhir yang dimulai 28 Februari 2026 kini beralih ke perang ekonomi dan dagang di masa gencatan senjata. Trump tidak hanya memblokade Selat Hormuz, tapi juga mencegat semua kapal-kapal dan ke Iran di seluruh dunia. Tidak hanya kapal tanker, tapi juga kapal beriklan. Tujuannya adalah untuk mencekik perekonomian Iran. Dengan ekonomi yang tercekik, harapannya Iran melemah dan akhirnya akan maju ke meja perundingan dengan kekuatan yang melemah pula. Atau kembali diserang juga dengan kekuatan yang melemah. Trump agaknya didorong atau dijebak oleh Zionis Israel agar berkutat fokus pada masalah Iran. Sehingga ide BOV-nya, ide Dewan Perdamaiannya yang brilian itu untuk pemulihan Gaza jadi diabaikan. Sehingga Gaza kemudian tenggelam dalam kubang tragedi dan krisis kemanusiaan. Lalu apa sesungguhnya akar dari semua masalah ini? Nah, mari kita bedah mulai dengan menyimak firman Allah di surat Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Allah berfirman, ingatlah orang yang bersikukuh mengingkari kebenaran, mereka adalah sekutu satu sama lain, saling membantu, dan jika kalian, maksudnya adalah orang-orang yang benar dan baik, orang-orang yang saleh, tidak juga bersekutu saling membantu, maka niscaya akan terjadi penindasan dan kerusakan besar di atas bumi. Ini saya kutip dari buku Malapetaka Global halaman 210 bab 3 yang berjudul Esensi Soliditas Kemanusiaan dengan subjudul Soliditas dan Solidaritas Muslim. Kalangan pengingkar dan bersekutu satu sama lain saling membantu melanggar nilai kebenaran dan kemanusiaan. Sementara orang-orang baik dan saleh berdiam diri asyik dengan dirinya sendiri, maka merajalelalah penindasan dan kerusakan besar di muka bumi. Itu realitas yang kita temui sekarang. Jadi esensi masalah global itu, apakah itu konflik militer, ekonomi yang terus memburuk, sesungguhnya adalah dampak dari pembiaran atas berlangsungnya tragedi dan krisis kemanusiaan berkepanjangan di berbagai bagian dunia ini. Dan induk dari segala tragedi dan krisis kemanusiaan itu ialah penindasan terhadap bangsa Palestina yang telah berlangsung satu generasi atau 78 tahun. Puncaknya aksi genosida di Gaza. Selama komunitas global membiarkan Zionis Israel menindas bangsa Palestina, terutama aksi genosida Gaza, maka perang Iran versus Amerika Serikat Israel akan terus berlanjut. Gencatan senjata hanyalah sekedar momen untuk jeda tempur, ambil napas untuk kemudian bertempur lagi dalam skala lebih dahsyat. Lalu kondisi ekonomi global pun kian terpuruk. Di Gaza, 73.000 lebih warga sipil dibantai dalam kurun waktu 2,5 tahun terakhir. Tidak kurang dari 40% di antaranya adalah anak-anak dan wanita, termasuk ibu-ibu hamil yang dalam kandungannya terdapat janin yang telah bersemayam roh ilahiyah. Lebih jauh, ratusan ribu warga Gaza dibiarkan kelaparan. Banyak di antaranya menderita kelaparan ekstrim yang akhirnya meregang nyawa secara perlahan-lahan.
Meninggal karena kelaparan adalah cara mati paling menyakitkan. Zionis Israel menggunakan cara yang mengiris tubuh itu sebagai salah satu metode aksi genosidanya. Selain itu, saudara-saudara, kehidupan spiritual warga Gaza pun tak luput dari target serangan barbar dan brutal Zionis Israel. Ribuan masjid dan sejumlah gereja dibom hingga lantak rata dengan tanah. Tragisnya, banyak masjid yang jatuh bom ketika Adil sedang berkumandang. Begitu bom menimpa masjid, suara yang seketika lenyap membisu. Disusul jasad-jasad bergelimpangan di lantai masjid, tewas dan luka parah. Perilaku satanik arogan Zionis Israel yang melecehkan dan menantang Tuhan ini telah diperingatkan Allah 14 abad silam dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 114. Waman aslamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi qarabiha ulaika ma kana lahum ayyaskhuluha illa khaifin lakum fid dunya khisyun wa lahum fi akhirati azabun azim. Karena itu, adakah yang lebih zalim selain dari orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di rumah ibadahnya dan berusaha keras merobohkannya, padahal mereka itu tidak berhak masuk ke dalamnya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Bagi mereka disediakan kenistaan di dunia, dan bagi mereka disediakan penderitaan yang mengerikan di akhirat. Menhan Pakistan Hawadi Asib menyatakan, Zionis Israel adalah penjahat perang dan kutukan bagi kemanusiaan. Dia mendefinisikan aksi genosida di Israel di Gaza yang didukung total oleh segelintir elit Amerika Serikat. Kutukan kemanusiaan yang diciptakan Zionis Israel itu bisa merambah ke seluruh komunitas global yang melakukan pembiaran atas tragedi dan krisis kemanusiaan paling menyayat hati di era digital ini. Jadi, dampaknya tidak terbatas hanya menimpa Zionis Israel dan Amerika Serikat serta pendukung-pendukung aksi genosida lainnya. Percayalah, saudara-saudara, segala ide kebijakan dan program solusi multilateral maupun bilateral untuk menghentikan perang, untuk memulihkan perekonomian global akan tumpul dan mandul manakala mengabaikan esensi masalah global tersebut. Manakala komunitas global membiarkan tragedi dan krisis kemanusiaan di Gaza dan di bagian dunia lainnya terus berlangsung. Tragedi Gaza adalah luka amat teramat dalam bagi peradaban umat manusia. Komunitas global bertanggung jawab atas terjadinya tragedi itu, terutama umat muslimin, khususnya para elitnya. Kita ketahui bahwa sejumlah negara Uni Eropa yang beradab sudah mengambil jarak dengan Israel. Bahkan beberapa di antaranya memutuskan hubungan diplomatik. Misalnya, per April 2026, Spanyol, negara-negara Uni Eropa lainnya ancang-ancang akan mengikuti jasa Spanyol. Maka sangatlah naif, saudara-saudara, jika masih ada negara-negara Muslim, apalagi negara Arab pula, masih bersikukuh berangkulan dengan Zionis Israel. Turki sendiri, negara Muslim yang non-Arab, telah memutus hubungan diplomatik dengan Israel per November 2024 menyusul aksi genosida Zionis Israel di Gaza. Ingatlah bahwa aksi genosida terhadap warga Gaza tidaklah gratis. Penindasan tidak ada yang gratis. Setiap aksi penindasan pada masanya pasti dipertanggungjawabkan, harus dibayar. Demikian kalimat pembuka pada bab 1 buku Malapetaka Global di halaman 7 dengan judul Penindasan, Tragedi, dan Krisis Kemanusiaan. Tuhan berfirman, "Wa ma lakum min dunihi min waliyyin wala nasyir," dan kalian tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, dan kamu tidak mempunyai satu pelindung atau penolong pun selain Allah. Kemudian firman ini diperjelas oleh utusan Allah terakhir di muka bumi, Nabi Muhammad SAW. Setiap dosa akan ditunda, diakhirkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat, kecuali al-baqi, perbuatan jalin, termasuk di sini penindasan, huruf hak kepada ibu bapak, dan Gaza tragedi impact bukanlah sapan jempol, saudara-saudara. Jutaan warga Gaza korban penindasan kelaparan memiliki doa-doa yang menembus langit, apalagi jika Allah telah menetapkan mereka sebagai umat pilihan Tuhan zaman now atau God's chosen people, sebagaimana ditulis buku Malapetaka Global pada halaman 148. Jika kini
Gajah tragedi impacts atau dampak tragedi kemanusiaan gajah secara global baru sebatas di bidang ekonomi. Nantinya jika dibiarkan dan kian melampaui batas, seluruh kawasan Timur Tengah akan terbakar dan api besarnya bisa menjalar ke seluruh dunia. Nabi bersabda, takutlah kalian kepada orang-orang yang dizalimi atau ditindas dan dianiaya, karena sesungguhnya tidak ada tabir yang menutupi antara doanya dengan Allah. Saudara-saudara yang beriman, gajah tragedi impact, energinya bisa merusak dan memporak-porandakan relasi kosmis. Pada titik ini tidak akan ada lagi jalan keluar dari bencana besar yang bernama malapetaka global. Wassalam.